Bab 1687, Semua Membantuku. Funi. Sander terkejut sekaligus gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Funi di sini, tetapi dia segera menyadari ada benang putih yang melilit tubuh Funi. Benang putih itu mengikatnya erat dan membuatnya sulit bergerak. Funi melirik Ye Sander lalu mengalihkan pandangannya. Setelah terdiam sejenak, dia meneruskan langkahnya maju. Entah mengapa, Sander tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Dia berjalan dengan cepat ke samping Funi dan berkata sambil tersenyum, "Nona Funi, kita bertemu lagi." Funi hanya menganggukkan kepala namun tidak mengatakan apapun. Sander tahu Funi memiliki kepribadian yang dingin, jadi dia tidak terkejut dan terus bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Funi berkata, "Guru." Sander bertanya, "Gurumu membawamu ke sini?" Funi menganggukkan kepala. Sander menatap garis-garis putih di tubuh Funi dan berkata, "Nona Funi, apa kamu tahu apa ini?" Funi meliriknya dan berkata, "Kekuatan karma yang dihasilkan oleh sebab dan akibat. Setiap garis mewakili sebab dan akibat di masa lalu." Sander melihat garis-garis putih di sekelilingnya dan bertanya, "Bisakah memotongnya?" Funi berkata, "Bisa." Sander menatap Funi, "Caranya?" Funi berkata, "Lepaskan segalanya, lupakan segalanya, dan garis-garis ini akan putus secara sendirinya." Sander terdiam. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Funi. Sebagian besar sebab dan akibat ini terkait dengan orang-orang terdekatnya. Kalau dia melepaskan segalanya dan melupakan segalanya, dia tentu saja bisa memutuskan segalanya. Namun jika dia tidak dapat melepaskannya dan melupakannya, maka dia tidak akan pernah dapat memutuskan hubungan sebab akibat tersebut akan ada selamanya. Ilmu pedang tak berperasaan. Tentu saja dia tidak akan mendalami ilmu pedang tak berperasaan ini. Sander, jika kamu tidak bisa melepaskan segalanya, hanya bisa. Funi berkata, "Mengikuti sebab akibat ini." Sander menganggukkan kepala, "Aku mengerti." Saat mengatakan ini, dia menatap Funi. Jelas Funi tidak memilih untuk memutuskan sebab dan akibat tersebut. Peradaban Tianxing. Dia memikirkan ada begitu banyak buah, terutama buah Yinia. Dia tahu bahwa saat mereka bertemu lagi, buah Yinia pasti akan memberinya kejutan besar. Tentu saja, itu mungkin juga hal yang menakutkan. Funi jarang berbicara. Dia melangkah maju bersama sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun sekarang dia berjalan sangat pelan, dia berjalan sangat tegas. Sander tiba-tiba menjadi penasaran, "Nona Funi, apa tingkat kekuatanmu saat ini?" Funi berkata, "Aku tidak tahu." Sander terkejut, "Tidak tahu?" Funi menganggukkan kepala. Sander agak bingung, namun melihat Funi tak ingin bicara lagi, dia pun tak bertanya apa-apa lagi. Dia sebenarnya ingin bertanya tentang buah Kirna, tetapi ketika dia memikirkan pertarungan antara buah-buah ini, dia urungkan niatnya. Perang saat itu sangat brutal. Saat berjalan, Sander tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, karena dia menemukan ada semakin banyak garis putih di tubuhnya. Jumlahnya sedikit tidak normal. Garis-garis sebab akibat di tubuh Funi juga bertambah, tetapi bertambah secara sedikit dan lambat. Namun, garis-garis sebab akibat di tubuhnya bertambah dengan kecepatan super. Funi juga menyadari ada sesuatu yang salah pada saat ini. Dia menoleh ke arah Sander, mengerutkan keningnya, dan kebingungan di matanya. 4. Saat Sander terus bergerak maju, jumlah garis sebab akibat di sekelilingnya terus bertambah, atau lebih tepatnya, meningkat secara dramatis. Garis sebab akibat yang tak berujung muncul dan mengikuti di belakangnya, dan dia masih berjuang, sampai sekarang sudah susah untuk melangkah. Berat. Seolah-olah ada gunung yang menekannya dan dia hampir tidak bisa bernapas. Funi menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah karma manusia."
Sander juga menyadari bahwa pertumbuhan tiba-tiba karma di belakangnya adalah karma semua umat manusia. Sander mengikuti jalan ilmu pedang ketertiban. Ketertiban terikat pada semua umat manusia, dan semua umat manusia juga merupakan sebab dan akibat bagi Sander. Di luar, Stella dan Aboy menatap Sander yang berada di neraka dengan ekspresi wajah serius. Aboy berkata dengan suara serius, dia tidak bisa melanjutkannya. Barang siapa yang masuk neraka, karma perbuatannya sendiri sudah sangat banyak, sudah cukup membuatnya susah untuk melangkah, belum lagi karma dari seluruh umat manusia. Stella menatap Sander, tangannya mengepal erat, dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah Sander bisa berjalan atau tidak, itu tidak menjadi masalah baginya. Kalau dia bisa berjalan, dia adalah putranya, dan kalau dia tidak bisa, dia tetap putranya. Tentu saja dia tahu putranya pasti prinsip tertentu. Dia mengerti prinsip-prinsip ini, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Harus mengandalkan diri sendiri untuk memahaminya. Hanya apa yang memahaminya sendiri barulah menjadi miliknya. Di neraka, Sander menanggung segala karma umat manusia, dan dia tidak bisa bernapas lagi. Terlebih lagi, dengan setiap langkah maju, ada lebih banyak kekuatan karma umat manusia yang mengikatnya. Pada saat ini, dia benar-benar sedikit putus asa, karena dia sudah merasakan bahwa karma umat manusia ini tiada habisnya. Dalam situasi ini, dia langsung bertanya pada diri sendiri, bisakah dia menanggung semua ini? Bisakah? Dia bertanya pada diri sendiri. Bila dulu, dia pasti akan menjawab bisa tanpa ragu, tetapi saat ini dia sadar alasan mengapa dia menjawab bisa tanpa ragu adalah karena semua umat manusia tidak menjadi halangan baginya, tidak membelenggunya. Namun, saat semua umat manusia menjadi halangan baginya, atau bahkan menjadi beban, bisakah dia terus melangkah maju bersama mereka? Tanggung jawab. Bila tanggung jawab tidak mendetail, setiap orang merasa mampu memikulnya. Tetapi ketika tanggung jawab menjadi detail, dia merasa itu sungguh sulit. Jalan ketertiban, kekuatan keyakinan, merasakan kekuatan karma sebab akibat yang tiada habisnya dari seluruh umat manusia yang mengalir masuk, Sander tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Karma sebab akibat dari seluruh umat manusia terlalu berat. Untuk pertama kalinya, dia merasa mungkin tidak mampu memikul tanggung jawab yang berat. Seluruh umat manusia, berarti miliaran nyawa kehidupan. Seberapa besar tanggung jawab ini? Sama seperti sekarang, dia tidak punya kekuatan membawa seluruh umat manusia terus maju. Tepat pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba memegang lengannya. Sander berbalik badan melihat, ternyata adalah Funi. Funi menatapnya, aku akan bersamamu. Bersama. Usai berkata, sebagian kekuatan karma umat manusia di tubuhnya segera penyebar ke arah Funi. Sander diam saja. Tiba-tiba, Sander tertawa terbahak-bahak, aku benar. Tidak ada yang salah dengan jalanku, dan tidak ada yang salah dengan penderitaan yang kutanggung. Jika aku tidak mampu menanggung penderitaan semua umat manusia, dan menanggung kesulitan semua umat manusia, bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk menjadi penguasa semua umat manusia? Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, aku adalah semua umat manusia, dan semua umat manusia adalah aku. Semua umat manusia membantuku. Boom. Dalam sekejap, pada saat ini, semua orang yang berlatih hukum Guanxuan dan metode ilahi mendengar suara Sander. Seketika, boom, aura Sander meningkat pesat. Kekuatan karma sebab akibat yang ada di sekelilingnya bukan lagi menjadi halangan atau belenggu pada saat ini, tetapi sebuah bantuan. Kekuatan sebab akibat umat manusia. Saat kekuatan semua umat manusia muncul, kratak, neraka langsung hancur. Jika kamu memperbudak umat manusia, mereka akan menganggapmu sebagai musuh mereka. Kekuatan sebab akibat dari umat manusia akan menjadi belenggu,
dan mereka akhirnya akan memberontak dan menggulingkan kamu. Jika kamu memperlakukan umat manusia dengan baik dan menganggap mereka sebagai bagian dari diri sendiri, mereka juga akan menganggapmu sebagai bagian mereka sendiri, dan mereka secara alami akan bersedia membantumu. Bersambung.